Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan presentasikan tentang trauma kepala blok traumatologi. Di sini anggotanya ada Oriza Farera J500-200-054 dan ada Afif Iqbal Hibatullah J500-200-102. Next. Untuk definisi trauma kepala disebut juga dengan cedera kepala, merupakan suatu cedera mekanik yang dia bisa terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga terjadi luka pada kulit kepala, bisa terjadi fraktur, kemudian terjadi robekan pada selaput meninges, kemudian robekan pada tengkorak, kemudian juga terjadi kerusakan jaringan otak. Akibatnya biasanya pada pasien nanti terjadi gangguan neurologis ataupun penurunan kesadaran. Nah, menurut Brain Injury Association of America, cedera kepala itu sifatnya bukan kongenital ataupun degeneratif, tetapi lebih disebabkan karena adanya benturan atau serangan dari luar. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi dari trauma kepala. Klasifikasi dari trauma kepala dilakukan dengan klasifikasi menggunakan GCS, Gilles Koma Scale, yang dimana skornya tersebut terdiri atas dikatakan ringan ketika skor GCS adalah 13 sampai dengan 15 atau dikatakan somnolent atau letargis. 9 sampai dengan 12 masuk kategori cedera yang dia itu sedang, yang disebut dengan soporon komatus. Sedangkan untuk yang kurang dari 9, dia dikategorikan sebagai cedera yang berat. Nah, itu biasanya dalam kondisi pasien yang koma. Nah, akibat tersebut, cedera itu diklasifikasikan lagi atau dibagi menjadi ada cedera otak primer dan sekunder. Next. Nah, untuk cedera yang dia itu primer, cedera yang dia itu diakibatkan oleh adanya cedera fisik, di mana cederanya ini dia itu akibat adanya kompresi, akibat adanya suatu benturan, akibat adanya kecelakaan ataupun adanya suatu yang mengenai bagian fisiknya terjadi adanya kompresi dan akhirnya dia bisa mengakibatkan cedera di jaringan yang berdekatan baik dengan ataupun tanpa kehilangan dari si kesadaran. Nah, menurut Kemenkes RI bahwa sel otak itu disekelilingi oleh adanya gangguan yang fungsional jika terkena terjadinya cedera ini. Nah, itu bisa mati ataupun belum. Nah, itu bisa cederanya terjadi menit, jam, ataupun bahkan hari. Next. Nah, cedera kepala ini atau trauma kepala itu menurut WHO tahun 2013 bahwa kecelakaan ini ataupun cedera kepala itu paling banyak diakibatkan oleh cedera akibat lalu lintas. Nah, itu sekitar 33.815. Itu kejadiannya di Asia Tenggara. Sedangkan pada tahun 2010 itu sekitar 18,5 korban dan sekitar 100.000 per populasi itu mengalami ada orang yang dia itu mengalami tewas. Nah, di Indonesia sendiri cedera kepala itu sekitar 500.000 kasus yang dia tuh menderita meninggal sebelum dia tiba di rumah sakit. Next. Nah, apa sih etiologi dan faktor risiko terjadinya trauma kepala atau cedera kepala ini? Nah, yang dia tuh bisa mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi, itu bisa terjadi karena adanya suatu sebab. Sebab yaitu adanya suatu etiologi dan faktor risikonya. Pertama adalah kecelakaan lalu lintas, ya seperti bermotor ataupun berkendara, transportasi dan lain sebagainya, yang dia tuh tidak menggunakan ataupun alat pelindung diri. Ya, walaupun ada pelindung diri, masih akan tetap bisa terjadinya adanya trauma kepala ini. Nah, terjadinya karena adanya suatu bisa jadi karena adanya suatu trauma tembus ataupun trauma tumpul. Nah, itu bisa juga mengakibatkan terjadinya trauma kepala. Nah, tapi penyebab paling tersering itu adalah seperti pada seseorang yang mengalami jatuh dan kecelakaan lalu lintas. Next. Jadi untuk patofisiologi trauma kepala itu ada dua. Yang pertama ada cedera kepala primer dan juga cedera kepala sekunder. Nah, untuk cedera kepala primer, apabila misalkan tadi sudah dijelaskan ya di penyebabnya ada kecelakaan lalu lintas, itu bisa menyebabkan cedera kepala primer terlebih dahulu. Nah, cedera kepala primer ini terjadi karena adanya penurunan dari tekanan perfusi otak. Nah, tekanan perfusi otak yang menurun bisa menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah. Akibatnya nanti aliran darah di otak itu semakin tinggi atau semakin meningkat. Nah,
aliran otak yang meningkat, itu dia bisa menyebabkan terjadinya TIK atau tekanan intrakranial juga akan meningkat. Tekanan intrakranial yang meningkat ini bisa menyebabkan 2 hal. Nah, yang pertama itu dia akan mengaktifasi dari mediator kerusakan, biasanya, dari biomolekuler, kemudian juga dia terjadi kerusakan pada pembuluh darah di otak. Nah, kerusakan pembuluh darah di otak itu karena terbukanya BBB, yaitu blood brain barrier atau pelindung otak. Nah, setelah mediator diaktifasi, itu terjadi kerusakan neuron. Nah, kita tahu neuron itu merupakan sel saraf. Nah, kerusakan neuron ini dia bisa menyebabkan edema sitotoksik. Nah, untuk yang pembuluh darah mengalami kerusakan karena terbukanya, blood brain barrier, itu dia bisa meningkatkan cairan interstisial maupun jaringan ikat, tekanan jaringan ikat yang meningkat. Nah, akibatnya dia menyebabkan edema vasogenik. Nah, edema sitotoksik maupun vasogenik ini apabila misalkan tidak diatasi dengan segera, tidak dilakukan pemeriksaan ataupun hal lainnya, hal ini tuh bisa menyebabkan nanti terjadi cedera kepala sekunder. Nah, cedera kepala sekunder itu contohnya seperti apa? Ya ada iskemi, kemudian kematian jaringan neuron. Kalau, kita tahu kalau kematian jaringan otak itu kan nanti bisa langsung menimbulkan kematian gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada edema cerebral dan juga bisa menyebabkan inflamasi. Untuk diagnosis trauma kepala itu kita lihat dari yang pertama adalah anamnesis, kita lihat apakah kepala yang terbentur atau tidak, kemudian jam atau hari sebelum dibawa ke rumah sakit, apakah lebih dari 6 jam, 7 jam, dan, pada kasus trauma kepala ini baik ringan, sedang, berat, itu gold period-nya adalah 6 jam. Nah, untuk sifat dan penyebab trauma kepala itu bisa disebabkan tadi sudah dijelaskan ya, di awal paling banyak itu kecelakaan, kemudian jatuh dari tempat tinggi, kemudian ada KDRT. Kemudian yang paling khas, ini biasanya pada kasus trauma kepala itu ada penurunan kesadaran, nyeri kepala, muntah, kejang, disorientasi. Nah, ini bisa ringan, sedang, berat, nanti tergantung skor GCS-nya. Kemudian kita lihat juga pada pengantar pasien ataupun pasiennya ini apakah mengalami amnesia. Kemudian kita cek dengan empel yaitu alergi, medikasi, penyakit terdahulu ataupun makan terakhir sebelum nanti kita lakukan survei primer maupun sekunder. Nah, kemudian kita lihat juga apakah ada periode lucid interval biasanya nanti kurang dari 24 jam sebelum terjadi penurunan kesadaran. Nah, kita tanyakan juga apakah sebelum kecelakaan itu mengkonsumsi alkohol ataupun narkoba. Nah, untuk status fungsi vital ini masuknya ke dalam survei primer, yaitu kita lihat ABCDE. Nah, untuk selanjutnya kita cek juga yaitu GCS untuk menentukan apakah dia masuknya rendah, sedang maupun tinggi. Kemudian untuk TTV kita cek dari darah, tekanan darah, nadi, respirasi maupun suhu, apakah ada takikardi, takipneu, bradikardi, dan lain-lain. Kemudian untuk status generalis, kita cek apakah ada luka-luka, kemudian untuk status neurologis, pupil, nervi, kranialis, apakah ada tanda rasa meningeal, motorik, sensorik, saraf otonom, fisiologis, patologis, keseimbangan, maupun nanti ada tanda-tanda Cushing yaitu hipertensi, bradikardi, dan bradipneu. Nah, untuk pemeriksaan penunjang itu kita lakukan dengan laboratorium, ada hematologi, hemostasis, analisis gas darah, GDS, HbA1c, elektrolit darah, fungsi ginjal, fungsi hati, CRP, dan lain-lain. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang satunya itu kita lakukan pemeriksaan radiologi, ada CT scan, MRI, foto rongsen baik torak, ekstremitas, waters, maupun EMG ataupun EKG. Nah, ini ada beberapa kriteria, ada Pickern, kemudian ada New Orleans, Canadian Head CT Rule. Ini biasanya digunakan untuk kriteria apakah pasien perlu dilakukan CT scan atau tidak. Baik, selanjutnya ada penata laksanaan dari trauma kepala. Sebelum dilakukannya tadi dilakukanlah ada pemeriksaan ya, pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk tata laksanaan trauma kepala ini atau cedera kepala ini, pertama dilakukan di prehospital dan transportasi sebelum orang tersebut dibawa ke hospital atau rumah sakit. Nah, jadi untuk prehospital itu dia ada dikenal dengan MIST. M-nya itu adalah mekanisme of injury, mekanisme terjadinya si cederanya itu, baik itu tumpul ataupun karena adanya suatu trauma tusuk. Terus ada juga injury, injury itu ya I-nya itu injury, form of cederanya yang didapatkan atau yang tidak diduga. Terus ada sign, sign itu adalah tanda. Tanda itu ya dilihat dari frekuensi nafasnya atau dilihat juga dari tekanan darahnya, kadar oksigennya bagaimana. Nah, itu juga dilihat dan AFO-nya itu juga dilihat juga. Itu terus T-nya itu adalah treatment tata laksana. Nah, untuk tata laksana ini kita nanti akan menggunakan ada non bedah dan ada juga bedah. Nah, untuk tata laksana yang dia tuh non bedah, tata laksana yang dilakukan dengan cara dilihat dari kondisi pasien awalnya itu, apakah dia memang butuh oksigen ataukah tidak.
Terus kalau misalkan dia butuh oksigen, berarti diberikan 2 sampai dengan 5 liter, itu selama 3 hari. Terus dilakukan, pengecekan untuk supaya pada orang tersebut untuk melihat apakah dia mengalami syok atau tidak, bisa menggunakan kateter urin untuk melihat kadar syoknya. Terus dari itu dilakukan tirah baring dengan elevasi kepala 30 derajat, setelah itu dilakukan perawatan, luka. Nah, untuk tata laksana bedah, ini sebelumnya dilakukan dulu pemeriksaan berupa pemeriksaan, penunjang berupa radiologi tadi. Memang dia membutuhkan ataukah tidak. Nah, untuk yang dia tuh tata laksana bedah itu pun harus dilihat dari skornya. Skor apa? Skor dari kesadarannya itu juga perlu dilihat sebelum dilakukannya adanya pemeriksaan bedah ini. Terus sudah itu tata laksana perawatan intensif pada COT menurut dari Kemenkes RI. Nah, itu berdasarkan dari trauma baik itu yang primer maupun yang sekunder, di mana untuk trauma yang dia itu primer memang terjadi karena adanya efek langsung. Nah, sedangkan trauma yang sekunder itu merupakan akibat tidak langsung dari cedera tersebut. Nah, itu dilakukan berdasarkan tata laksana dari Kemenkes RI. Nah, itu juga nanti dilihat kalau sekunder, apakah dia mengalami hipotensi, hipoksemia, atau bahkan dia mengalami hipertensi. Disesuaikan dengan kondisi si pasien tersebut. Mungkin cukup sekian dari kami. Next. Dan ini merupakan sumber daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.